Welcome back to my channel. Hari ini kita mau sharing-sharing lagi tentang pengalaman WHV. Kita di cafe mana? The Locals ya? The Locals, salah satu cafe di Alice Springs. Dan hari ini bagaimana nih? Mau logat atau logat Makassar saja? Bebas. Bagaimana baiknya? Mungkin logat umum saja karena penontonku sudah ini lumayan banyak juga yang dari luar Makassar. Jadi hari ini aku bareng temanku Dedi. Mungkin bisa dikenalkan dulu siapa dirimu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi dari Saldi. Thank you. Nanti diulang. Apa ini Dedi? Ya, ya, already. Lanjut saja nanti gue edit. Iya. Halo. Nama saya Andi dari Saldis. Saya dari Bone, Sulawesi Selatan. Kakun. Jadi Dedi, mungkin ceritakan dulu Kanda. Sebelum WHV, awal mula tahu WHV itu bagaimana dan apa yang dirimu lakukan sebelum WHV? Kesibukannya apa? Oh, cerita tentang. Iya, cerita tentang ini. Oke. Perjalanan dapat WHV. Bagaimana sih ya? Ceritanya panjang banget kalau mau ceritain, tapi aku persimpel saja. Sebelum aku mengenal WHV itu tahun 2019 lah kayaknya. Kan aku itu kan alumni pelayaran gitu, taruna pelayaran. Aku berlayar, kebetulan aku berlayar ke Venezuela. Ya, aku di tengah laut itu. Di tengah laut berlayar. Terus aku ngobrol lah sama teman-teman saya di kapal. Kita sharing-sharing. Kayak buat apa kamu berlayar gini-gini. Nah, kebetulan aku di kamar sama-sama teman saya. Pertamanya aku ngobrol untuk saya berlayar untuk cuma cari modal aja untuk bisnis nanti kalau di darat. Terus aku tanya lah teman saya yang kayaknya dia dari Indramayu dari Indramayu. Terus dia bilang dia katanya mau WHV, cari modal untuk buat WHV. Aku bingung itu WHV buat apa sih, apa itu WHV? Nah, aku tanya WHV itu apa bro? Dia katanya kerja di Australia, kita kerja di Australia tapi gaji tinggi, gaji per jam katanya. Dia itu masih bilang gaji itu katanya $25, anggaplah 250, tapi udah masuk di akal saya kan. 250 itu per jam itu tinggi loh. Jadi terus aku bilang kerja apa di sana? Kerjanya itu berkebun, memetik buah gitu. Terus dia gambarannya. Ya, gambarannya WHV itu kayak kebun. Ya boleh juga pekerjaan ini 250, cuma metik buah, metik mangga katanya, stroberi, per jam kita gaji 250. Boleh lah, $25 itu. Terus bagaimana katanya? Berarti si teman ini yang orang Indramayu juga awalnya cari modal buat. Iya, WHV. Terus aku enggak kan, aku cuma cari modal untuk bisnis saja. Karena sebelumnya belum. Ya, karena sebelumnya aku WHV itu apa sih WHV itu? Ya lama kelamaan ini. Dan saat itu aku searching lah di Google. Di YouTube. Working Holiday Visa. Apa itu ya Working Holiday Visa? Aku buka lah di YouTube. Oh, ternyata gini. Orang kerja di darat. Banyak, bukan cuma metik buah, bukan. Kita bisa kerja di hospitality, kayak kerja di hotel apa gitu. Hotel, kafe. Ya, kafe, bartender gitu. Ternyata banyak ya. Gambarannya teman-teman kan lebih banyak yang kayak WHV itu buat kerja petik cherry, petik apel, petik blueberry. Padahal tidak sesempit itu jangkauan kerjanya WHV, bisa di bidang-bidang kayak hospitality, bahkan ada yang perkantoran kalau memang punya skill dari Indo seperti itu. Jadi tahu WHV itu pertama di kapal ya? Di kapal di Venezuela saat itu, Venezuela. Dan itu sama-sama Taruna gitu dulu. Dia alumni pelayaran Taruna juga. Aku di alumni Taruna pelayaran di Makassar. Nah, jadi Dedi ini alumni apa kampusnya? AMI. Politeknik Maritim Makassar. Oh, Politeknik Maritim.
Oke. Jadi setelah berlayar di Venezuela, itu di situ sudah berniat mengumpulkan modal buat WHP atau Iya ya. Kan saat itu before COVID ya. Dan tiba-tiba COVID datang kan. Nah, saya dipulangkan lah dari Venezuela. Aku dari Venezuela sebelum Indonesia lockdown kan, aku dipulangkan itu Venezuela ke Indonesia. Nganggur lah aku di situ, nganggur. Gak ada kerjaan, tapi aku sering-sering aja. Bagaimana? Udah lama aku lah kursus bahasa Inggris lah ke Kediri. di Kediri. Ya paling 3 bulan atau 4 bulan di sana. Ya. Nah, kebetulan ada senior saya. Aku buka di YouTube. Aku buka YouTube kan tentang WHV. Aku lihat ada anak pelayaran masuk WHV. Ketemulah aku senior saya di sana. Berarti dari video ini baru tahu bilang, oh ternyata ada anak pelayaran yang sudah meniti karir ke situ. Ternyata ada yang sesama profesi lah sebenarnya. sama profesi saya bekerja sebagai pelayaran. Ternyata ada juga WHV, ternyata bisa. Oke. Makanya aku hubungilah senior saya itu. Jadi Ketemulah kami di Makassar. Oke. Kebetulan dia juga pulang dari Australia kan. Dia lagi di Makassar juga karena lockdown kan. Oh iya, berarti Lagi dia masa-masa Covid itu lagi. pulangkan juga berarti ya. Terus ketemu di Makassar sharing-sharing. Ya sharing lah. Intinya dia nggak ceritain tentang enaknya di Australia ya. Dia ceritain tentang hal-hal yang buruknya lah. Kamu harus kerja begini. Nggak ada Kayak kalau suka dukanya. ya suka dukanya. Kalau itu bagusnya sih. Karena kebanyakan orang-orang sih Terlalu terlalu cerita tentang enaknya aja. Jadi orang ekspektasinya, wih lancar-lancar nanti. Kalau aku ya sama teman saya itu diceritain tentang suka dukanya aja, yang duka-dukanya aja paling banyak. Oke. Gaji memang bagus tapi ya gitu. Ada Apa ya kita sendiri di sini. Apapun makanan susah beradaptasi dengan kultur yang berbeda. Terus cuaca yang berbeda. Cuaca ya, utamanya cuaca. Tapi bukannya kalau berlayar lebih susah ya cuacanya? Oh, kalau Iya. badai segala macam. Tapi apa ya, di berlayar cuma boring aja ya. Oh. Tapi di sini kan kita bisa ketemu orang-orang baru, pengalaman baru. Iya. Kalau berlayar kan artinya kita ikut kapal saja. Ya, Terus boring lah. Lebih banyak waktu terbang di laut. Ya, gitu. terus orang-orang di saat berlayar ya itu cuma di kapal aja. Ya, kalau Orang di Australia kita banyak bisa explore, ketemu teman baru dari berbagai negara. ketemu cewek apa di sini. Ya, itu juga boleh. Seru lah. Berarti setelah sharing sama senior itu baru ke Pare memberanikan diri. Ya, dia bilang cobalah kamu kursus ambil IELTS katanya. Oke, IELTS itu apa sih, Not? Dia bilang intinya IELTS itu untuk apa ya, persyaratan untuk WHV. Aku ambil lah persyaratan WHV itu IELTS. Ternyata IELTS itu sulit ternyata. Bukannya sudah berlayar di luar negeri kemarin? Iya, Venezuela? tapi beda lah kalau IELTS. Aku ambil IELTS disuruh lagi sama senior. Kan ternyata IELTS itu 2. Ada general sama akademik. Ya. Aku disuruh ambil akademik lagi. Aku belum tahu itu sebenarnya ada general. Aku kursus akademik itu. Kayak mau pecah otak saya itu. Karena bahasa Inggris saya basic lah. Terus bahasa Inggris yang buat di laut berlayar itu dia kemarin. berbeda. Karena kita pakai bahasa Inggris maritim namanya. Nah, ini bahasa Inggrisnya berbeda lagi sama akademik. Ya, tapi alhamdulillah selama 3 bulan aku kursus, aku dapat skornya untuk persyaratan WHV ini. Oke. Di mana dulu kursusannya? Aku kursus di Kediri namanya English Studio. Tapi banyak sih tempat kursus aku datang. Banyak. Oh, berarti banyak ambil kelas kemarin. Ya, di Brilliant, di Mr. Bob, Oke. di Krishna. Oh, banyak sih. Banyak teman-teman juga di sana. Oke. Seru-seru di Kediri. Oke, jadi setelah itu belajar tesnya di mana kemarin? Tes di Surabaya, di EDP. Masih 3 juta ya kemarin ya? Ya, sekitaran itulah. Di Surabaya, kota Surabaya. Oke, jadi setelah itu kan udah siap semua berkas. Kalau pengalaman warnya Dedi sendiri bagaimana kemarin? Kan ini unik-unik ceritanya orang kan biasa ada yang kayak ke warnet ke dulu atau gimana.
Ya. Oh ya, susah banget itu cari, kan keluar kan harus prepare dulu cari jaringan yang Mumpuni. ya. Karena kita harus keluarin banyak yang masuk dalam Server. ya server itu kan. Jadi aku kayaknya 1 minggu cari, aku ke warnet, cari kafe untuk cari jaringan Survei ya memang setiap tempat di yang Makassar, bagus. pokoknya di Makassar aku datangin semua itu. Oke. Terus aku dapat lah di Abnormal ternyata. Abnormal ini Iya, di Makassar, di Perintis. Ya, ternyata bagus jaringan sana. Oke. Aku war sama Fadli, teman saya Pak. Nggak sulit sih, karena aku jam 9 ke sana. Tapi jeleknya, jam Abnormal itu buka jam 10. Terus kami war jam 9. Mulai jam 9. Ya, itu yang sulit itu. Yang sulitnya di situ sih. Karena mereka bilang, karena aku tanyakan tempatnya situ manajernya, bisa nggak aku masuk ke sini Lebih cepat. karena aku ada urusan jam 9. Katanya nggak bisa katanya. Kalau mau di depan saya duduk depan kafe. Kebetulan ada nggak tahu cewek ya, orang Indo juga dia itu, orang kaya. Dia booking tempat itu pagi-pagi dia. Abnormalnya? Iya. Widih. Untuk war aja. Makanya, tapi aku kan duduk di depan sambil menunggu buka kan. Tapi si cewek ini war juga. War juga. Oh. Dia oke. mau war untuk WFH juga. Oke, mantap. Kan jam 9 kita harus war kan. Terus Abnormal itu buka jam 10. Aku datanglah 7:30 di situ duduk di depan kafenya kan. Iya. Lama-kelamaan datang lah cewek itu. Berempat orang dia. Semua bawa laptop. Boleh tuh juga. Orang-orang. Padahal cuma yang war itu cuma 1 orang itu ya, cewek. Satu orang. Oh, berarti Ya. temannya Ji menemani. Iya, temannya kayaknya mau bantu war juga kan. Oh, oke. Datanglah saya ke situ. Terus aku lihat-lihat kok dia cerita tentang WAV mau war katanya. Aku tanya ke Mbak, mau war ya di sini kayak. Tapi ini masih tutup. Saya tanya kan, ini masih tutup. Kayak enggak apa-apa, aku sudah tanya manajernya katanya. Nebeng lah aku masuk ke sana. Coba kalau nggak ada mbaknya itu, Jadi bersamaan kalian 3 orang itu sama Fadli. Iya. Sama teman-temannya dia. Iya. Cuma warnya itu aku jam berapa ya? Jam 9 war, baru dapat aku jam setengah 1 kayaknya aku baru dapat. Lama juga ya. Lama karena itulah, karena jaringan kan. Terus saat itu kan baru lagi imigrasi keluarkan Buka. habis buka. Berarti itu batch berapa? Batch pertama setelah Covid. Habis Covid aku jadi apa ya? Kalau Mei kayaknya Mei. Berapa? Ya, Berapa kuotanya itu? 2000. 2000 langsung. Kalau bukan 1000 ya 2000 kayaknya. Not too bad lah, banyak. Ada sempat kendala ini enggak kayak jaringan lah keluar dari website lah? Berapa Kalau kali kendala keluarnya enggak sih, cuma itu kadang kalau kita kasih masuk contohnya itu kecamatan, kabupaten susah banget di situ. Karena kadang nggak bisa jaringan lagi? Iya, jaringan itu. Tapi selama itu aman sih. Aman. Oke. Jadi pasti hal yang paling apa ya? Setelah tes IELTS, hal yang paling bikin orang apa ya? Merinding lah. Merinding itu pas war teman-teman. Jadi IELTS dulu pasti kita overthinking sampai ndak ini 4,5. Iya betul. Sampai aku itu kan 1 minggu itu baru keluar. 1 minggu baru keluar. Baru hasilnya kan. Aku di rumah nggak bisa tidur aku. Nungguin kayak kepikiran 3 juta ini bro, 3 juta habis kalau tidak cukup sampai. nggak skor saya ini? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Apalagi akademik lagi ya. Begini, maksudnya banyak orang yang ragu melangkah lebih jauh gara-gara bahasa Inggris dulu. Ya betul. Bagaimana meyakinkan diri kemarin? Saya sudah siap ini untuk tes. Ya confident aja ya, percaya diri. Apa karena sebelumnya pas mock test itu kan yang coba-coba itu sudah dapat 4,5 terus atau bagaimana? Aku sih bukan karena itu, aku cuma mepet aja karena sudah dekat. Ya war sudah dekat, terus ujian IELTS itu banyak yang daftar kan. Itu kita kan harus ada kuotanya. Iya, buat appointment dulu. Nah makanya gas siap aja. Ya siap nggak siap. Let's do it. Ya, jadi jangan ragu-ragu guys. Ya. Karena Percaya, intinya kalau sudah ada niat. kadang ada kode dalam diri itu bisa kok, bisa. Just do it bro. Karena banyak saya yakin banyak sekali teman-teman yang terkendala, maksudnya mundur lagi gara-gara step pertama ini kan IELTS gitu.
sudah yang belajar apa segala macam, tapi karena ragu dan takut mengundurkan diri, padahal ya tidak, we never know kalau nggak Ya. dicoba, nggak dicoba kan. Kalau gagal ya coba lagi. Akhirnya dapat juga jam 4,5 begitu. Alhamdulillah. Berarti setelah war itu berapa lama baru ada pengumuman bilang dapat STU? Kan STU dulu baru dapat apply visa kan. Oh cepat itu. Cepat, Cepat. Cuma yang lamanya itu granted-nya. Granted-nya hampir sebulan. Aku granted. Hampir sebulan. Ya. Terus intinya ekspektasi saya dari Australia di sini di luar ekspektasi saya, karena ekspektasi saya Kenapa? cuma mungkin pendapatan cuma sekian ternyata Ternyata bisa lebih. ternyata. Saya kadang mau spill gaji tapi gak usah ya katanya. Hah? Kayaknya gak usah spill gaji ya. Terlalu rahasia dapur. Ya, doesn't matter. Umumnya saja lah. Umumnya itu $25 per jam begitu deh. Iya. Rata-ratanya seperti itu. Jadi Tapi teman-teman zaman sekarang bukanlah 25. sudah naik. Iya. Sekarang 33 lah, 33. Itu mungkin yang casual ya. Yang casual. Sebenarnya kalau teman-teman lihat yang upload itu kayak gaji sekian, ya besar itu bukan berarti kerjanya santai-santai juga. Iya. Itu pasti sebanding dengan berapa jam kerja sehari, berapa hari dalam seminggu. Jadi ya berdarah-darah juga orang kalau mau penghasilan besar kan seperti itu. Terus persiapan berangkat kemarin kan ini juga tips cari teman lah. Biasa orang bilang dapat main ini yang betul-betul sendiri apply WHV, tes IELTS, tapi pas berangkat kan mungkin butuh teman lah. Iya. Kalau Dedi dulu gimana cari teman buat travelingnya? Aku sih rencana kesini cuma ke sendiri ya. Soalnya kebetulan ada senior saya. Saya sebenarnya enak sih karena sudah ada orang yang bantuin dapat kerjaan, akomodasi. Wah, Alhamdulillah beda-beda semua orang. Aku alhamdulillah semua lancar-lancar, terus gampang aku. Oh ini juga mungkin untuk teman-teman. Intinya itu aja. Rezeki itu karena silaturahmi, itu perbanyak silaturahmi. Oke, sorry guys. Terlalu banyak trouble hari ini. Semoga jadi nanti ini videoku ini. Oke, jadi tadi setelah perjuangan war sampai ke abnormal, untungnya ketemu sama orang baik, dibantu ya. Seperti itu. Berarti sebulan setelahnya baru granted. Iya. Nah, persiapannya Dedi untuk ke Australia itu apa saja sih? Kayak kan mungkin teman-teman bilang udah granted nih, udah punya visa. Pasti bingung kayak mau kemana, temannya siapa, mau kerja apa, seperti itu. Kalau Dedi sendiri bagaimana kemarin? Kebetulan sih alhamdulillah gue itu yang senior saya. Pokoknya dia bantuin semua tempat kerja di sini di Australia, terus akomodasi semuanya sudah include. Tinggal dia pun walaupun aku tiket pesawat dia sampai dia yang booking saya. Iya. Masya Allah banget. Totalitas. Ya memang itulah serunya junior senior di pelayaran karena totalitas banget dibantu, pasti dibantu. Intinya terima kasih pada senior saya memang. Tapi kalau ada junior saya juga pasti insya Allah saya lakuin juga itu. Mungkin dari video ini nanti. Ya karena itulah kami Taruna Pelayaran memang keras, tapi untuk saling membantu sama junior ya gitu. Itu senior saya itu Masya Allah. Intinya aku datang sini langsung kerja dapat alhamdulillah gaji di luar ekspektasi saya, lebih tinggi lah. Karena ekspektasi saya enggak seperti itu, tapi ternyata alhamdulillah. Terus akomodasi enak. Ya, sediakan akomodasi. Ya. Intinya luar biasa lah. Mudah aku kesini. Kerjaan yang Dedi lakoni di Australia apa saja? Aku di hospitality ya. Kayak kerja begitu kayak houseman gitu. Houseman, di Ya. hotel berarti. Iya. Mudah sih kayak atau yang ngisi-ngisi gudang gitu. Ngisi-ngisi gudang. All good sih. Selain houseman, kerjaan apa lagi? Hah? Yang bisa di. Ya cuma satu job aja yang saya. Ya. Terus berarti Dedi berangkat tahun berapa deh? 2000. Aku 2022 Agustus. 2023 tahun. Berarti udah 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Oke, jadi selama 3 tahun ini
Suka duka yang Dedi lewati lah apa saja mungkin. Suka dukanya ya, kita cerita dukanya aja dulu ya. Kan kalau sukanya sudah banyak yang share itu. Mungkin. Dukanya itu makanan sulit. Soalnya makanan di sini berbeda ya. Terus Kenapa lebih hambar mungkin? hambar nggak ada terasa banget, serius. Tidak ada rempah-rempah cowok. Tak ada rempah. Terus cuaca di sini ekstrim ya. Kalau musim dingin banget. Sekali. Kalau musim panas banget. Sampai sekarang ini musim panas. Tadi kamera 4 kali. Sampai kamera ini hampir meledak dia gara-gara kepanasan. Karena di sini kadang di Sulawesi aja, Makassar itu 32 derajat itu kayak kita malas keluar kan. Kayak apalagi di Perintis atau di mana panasnya banget. Tapi kalau di sini ini bukan 32 di sini, tapi 45 derajat. Bayangkan panasnya itu. 41 sampai 45. Kalian bisa goreng ikan itu di luar. Makanya kami tetap eksotik guys. Terus kalau musim dingin sampai itu membeku kami. Dingin banget. Kalian harus beli jaket apapun di sini, mahal juga ya untuk jaketnya apanya. Apalagi ya, beradaptasi dengan kultur, terus bertemu orang baru, apa ya, terus kalau ini komunikasi langsung lah sama bule. Ya itu Ada sih. nggak kendala kemarin? Ya itu kalau kan di sini bahasa di sini kan berbeda. Di sini kayak British gitu. Australia dia itu punya bahasa atau apa ya, pronunciation sendiri, dia berbeda sama British sama American style, beda. Aksennya. Ya, aksennya berbeda. Kayak di situ kok ngomongnya mereka kayak gini, ini kayak bukan British, ini kayak bukan Amerika, tapi kayak aneh lah. Sendiri. Ya. Tapi ya step by step kita bisa beradaptasi dengan itu. Intinya confident aja lah, masa bodoh aja. Karena mereka lebih respect loh kalau kita nggak tahu. Mereka itu bilang, oh maybe you mean like that. Tidak menjudge kita, tidak menertawakan kita, tidak. Dia malahan meluruskan, oh you mean like that right? Ya. Bukan kayak apa namanya? Nah, turunkan ke level bahasanya. Ya, different with Indonesia, but Indonesia kalau kamu ketawa ngomongnya salah, salah satu. dia pasti ketawain kamu. Kalau enggak di sini mereka support kamu. Kayak belajar bahasa Inggris. ya. Gitu. Kalau di sini enggak, oh dia malah meluruskan, kok maksud kamu begini ya. Kayak kalau Indonesia enggak, ditertawakan kamu. Malah makanya di sini ya confident aja. Don't care about you wrong, you speak, it doesn't matter. Kalau ini mungkin duka dari, bukan sih duka, kayak homesick enggak? Kayak rindu rumah sekali itu. Sometimes, but ya itulah, aku kan udah biasa berlayar kan, udah jauh. Rantau udah terbiasa. Laki-laki mah harus kuat. Apalagi orang Sulawesi ya. Iya, masa Sekali layar berkembang. sebenarnya itu 2 tahun lah pulang ke rumah sekali. Oh, sudah sempat pulang kemarin. Udah sempat. Bagaimana rasanya pas liburan ke rumah? Ya, Mungkin ini masuk di senangnya ya. Iyalah. Duka ini senangnya. itulah nikmatnya merantau itu. Kau kan merasakan nikmatnya merantau kalau kamu pulang dan merasakan kerinduan rumah. Karena kalau kamu nggak merantau, nggak merasakan nikmatnya pulang, Apa arti rumah? ya apa arti rumah, apa arti kerinduan. Tapi kalau kamu merantau, kau merasakan itu semua, lebih mandiri, lebih tahulah dirimu sendiri. Kok, oh saya ternyata begini, saya lemah nih. Karena kita bisa, kalau kita di zona nyaman, kita nggak bisa tahu apa ya, kita kelemahan diri sendiri. Kalau merantau kita, oh kelemahanku begini, kekuranganku begini. Dan mungkin kelebihan kita juga kayak, oh ternyata bisa loh. Saya begini. I see, ya. Setelah merantau karena ala bisa karena terpaksa ya. Ya. Jadi oh ternyata bisa ya, ternyata bergaul sama bule gini. Karena kalau menurut saya pengalaman itu lebih mahal daripada segalanya, karena pengalaman itu susah dicari. Betul, apalagi di usia muda kayak kita. Ya, 30, under 30. WHV ini mungkin pengalaman yang luar biasa. ya ini menurut saya tidak semua orang bisa dapat ini. Terus WFH itu intinya kalian kerja sini setahun, 10 tahun di Indo lah. Setara. Bisa dikatakan begitu. Ya, sukanya. Masya Allah gaji tinggi, ini di luar ekspektasi saya. Dulu kalau
mau makan buah harus sakit dulu kan. Makan buah. Kalau di sini ya mau beli buah ya Tiap minggu. ya mungkin untuk saya ya makan buah itu ya sekali jarang-jarang kan. Biasanya kalau di Indo kan biasa orang sakit dijenguk makan buah. Tapi kalau di sini kau bisa beli apapun. Kayak setiap Nah. mingguan bisa lah diselipkan beli ini. Makan daging tidak harus ada acara pengantin apa. Setiap hari dia makan daging. Boleh. Ini barusan lagi makan daging, masya Allah. Intinya terus ada HP baru yang keluar, apapun itu keluaran. Update elektronik lebih gampang. Kamu gas beli. Kata senior saya, aku bukan HP saya rusak senior. Belilah yang baru. Kenapa kayak orang susah? Beli, masya Allah, itulah alhamdulillah bersyukurnya. Harganya sama kayak di Indo, cuma kayak penghasilannya di sini UMR-nya lebih bagus, jadi Ya, terasa lebih ringannya. ya tapi itulah kayak beda lah. Rasa syukur kita kayaknya berbeda sama di Indo. Soalnya kadang rekening banyak tapi rasa syukur kita berkurang kok begitu. Beda sama di Indo. Itu aja sih minusnya di Indo. Walaupun saldo ratusan ribu aja di rekening tapi kok ini luar biasa punya uang banyak begini. Tapi kalau di sini kadang punya uang banyak ratusan lah tapi kok begitu aja kayak mungkin Beda rasa kok, iya beda rasa ya. Tapi itu tergantung anunya ya. tergantung pribadi. Ya, tapi alhamdulillah untuk semuanya. Oke, sebaliknya. Dan keluarga bagaimana? Apa namanya? Sangat support dengan perjalanan WHV-nya Dedi. Yeah, sure. Because the happiness about this. Aku apa ya? Tidak jadi beban keluarga. Ya. Iya, keluar dari zona apapun. Menjadi Apalagi ya, tulang punggung lah, ikut jadi tulang ya, punggung keluarga juga. ya alhamdulillah. Intinya tidak merepotkan keluarga, lebih banyak membantu. Yang mereka bangga dengan itu. Oke. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini part terakhir Bang Dedi. Pesan-pesannya Dedi lah atau motivasinya Dedi buat teman-teman di luar sana yang mungkin baru dapat video ini dan ternyata tergugah untuk WHV juga, atau teman-teman pelaut yang luntang-lantung belum dapat rezeki berlayar. Kira-kira motivasi dari Dedi lah untuk teman-teman di luar sana. Untuk anak muda ya. Ya. Mumpung kalian masih muda, keluar negeri lah. Karena kalian masih muda, pengalaman itu penting banget. Ada itu yang pepatah, dia cari harta karun, dia ambil petanya kan, dia cari harta karun itu, dia kelilingi, dia keluar negeri cari harta karun itu. Terus ternyata harta karun itu ada di belakang rumahnya, di belakang rumahnya sendiri. Terus dia dapat harta karun itu, ternyata yang dia dapat harta karun itu cuma biasa-biasa saja. Ternyata ada lebih mahal daripada harta karun itu. Dia kelilingi dunia ini sambil ada pengalaman dia dapat. Ternyata yang mahal itu adalah pengalaman perjalanannya, prosesnya. Karena pengalaman itu expensive. Kau bisa membangun dirimu, karaktermu. Karena setiap orang yang kau temui itu ada pelajaran setiap. Bisa membangunmu apa. Intinya luar biasa lah. Terus di luar negeri itu lebih, untuk saya ya, di Australia itu bagus untuk cari uang di sini. Tapi untuk hidup di sini ya tergantung ya. Kalau di sini Caranya orang menikmati. ya, kalau maksud saya di sini monoton hidup di sini. Kerja, hangout begini aja. Kalau di Indonesia setiap hari kita healing apa. Pokoknya Indonesia yang paling bagus lah negara kita. Bersyukurlah kita lahir di Indonesia. Intinya. Berarti teman-teman kesimpulannya berani untuk merantau. Ya berani, jangan terjebak zona nyaman. Zona nyaman itu bisa membunuh karaktermu, bisa membunuh juga kemampuanmu. Sebenarnya kamu tuh lahir luar biasa, tapi kalau berada di zona nyaman terus bisa ya begitu aja, tidak meningkat. Kayak katak dalam tempurung. Ya betul. Oke, thank you. Jadi teman-teman, salam dari kami. Semoga dengan video ini teman-teman bisa dapat informasi lagi atau lebih terinspirasi lagi. Mungkin teman-teman pelaut di luar sana, junior-juniornya akan Ya, jadi. just do it. Bagaimana? Let's go. Kalau misalnya tahu ada teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh kah? Boleh. Jadi nanti hubungi Dedi di sini, di Instagramnya.
boleh feel free to share. Nanti kita tukar pikiran, tukar info. Iya. Thank you for watching guys. See you in the next video. See ya. See ya.